Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini setelah kita tadi memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kita akan berbicara satu tema tentang interaksi kita dengan sesama manusia. Interaksi dengan sesama manusia ini yang paling utama di dalam agama kita, yaitu kita berinteraksi dengan ibu dan ayah kita. Banyak hadis-hadis yang berkaitan bagaimana cara kita berinteraksi dengan ibu dan ayah kita. Dan bersama kita sudah hadir salah seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau adalah Tengku Safaini MA. Tema yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu cara berbakti kepada orang tua. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kita ketemu bersama bahwa ajaran berbakti kepada orang tua ini adalah ajaran yang utama dalam agama kita. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanyai kepada beliau berkaitan dengan bagaimana seseorang itu kepada siapa ya seseorang itu hendaklah berbuat baik yang paling utama, maka Nabi SAW menjawab, ibumu. Ya. Lalu sahabat yang bertanya ini kemudian bertanya, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ayahmu. Nah, jadi sebelum ada amalan-amalan yang lain dan orang-orang yang lain yang perlu kita berbuat baik kepada mereka, Rasulullah mengutamakan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Baik Ustaz, silakan mungkin disampaikan kata pengantar dulu Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qala rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Allah sudah memerintahkan kepada kamu supaya jangan kamu sembah kecuali Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Ketika salah seorang kedua orang tua atau dua-duanya sudah tua, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kamu katakan kepada keduanya itu uff, wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kata-kata kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lemah lembut. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tua dengan sebab kasih sayangmu kepadanya. Wa qala, dan berdoalah kepada orang tua, rabbirhamhumā, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghīrā, sebagaimana keduanya menyayangiku ketika saya masih kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi saat orang tua sudah lanjut usia. Maklum yang namanya orang tua itu banyak berkeluh kesah atau
banyak keinginan atau cepat tersinggung atau mungkin bahasanya sudah agak tinggi, maka jangan sekali-kali ketika orang tua memerintahkan sesuatu kepada kita, jangan pernah kita mengatakan dalam artian kita menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita. Dan ya, jangan kita menghardik orang tua dan bergaulah dengan mereka, berbicaralah dengan mereka dengan ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang baik yang menyenangkan hati kedua orang tua. Kemudian jangan sesekali ya kita merasa sombong kepada kedua orang tua, jangan merasa kita sudah hebat, sudah berhasil, sudah punya pangkat yang tinggi. Bahkan mungkin kita yang memberikan nafkah kepada orang tua, lalu kita merasa lebih hebat daripada ibu, maka tentu ini tidak dibolehkan di dalam agama. Bahkan ya, ucapkanlah atau doakanlah orang tua dengan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku ketika saya masih kecil. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya bahkan mungkin lebih daripada jihad fisabilillah. Ada sahabat minta kepada Rasulullah supaya ikut berperang. Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk berperang ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu masih punya kedua orang tua atau salah satu? Maka sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Kalau begitu berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perbuatan atau amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, yang pertama engkau salat di awal waktu. Yang kedua, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Nah, jadi ternyata berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling besar pahalanya dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Ya, kalau orang tua ridha kepada kita, senang kepada kita, maka Allah pun juga senang kepada kita. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi. Nah, barang siapa yang ingin panjang umurnya dan bertambah rezekinya, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang paling membahagiakan kita, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua itu akan memperoleh imbalan surga. Allah akan memberikan kepada kita ya surga atau jaminan mendapatkan surga. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani, hadis hasan, ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aradtu an a'zuwa wa qad ji'tu astasyiruka. Ya Rasulullah, saya ingin berperang dan saya ingin berjihad fisabilillah. Namun saya datang kepadamu ya Rasulullah untuk bermusyawarah karena orang tua saya juga masih hidup. Bahkan dalam bahasa sahabat ini, bahkan Nabi bertanya, hal laka minal apakah kamu masih punya ibu? Qala na'am ya Rasulullah, masih ada ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka berbaktilah kamu kepada ibumu, karena sesungguhnya surga itu di bawah dua kaki kedua orang tua. Ya, hadis ini ya hadis hasan riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani. Kemudian menghilangkan kesulitan hidup.
Ya, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Ta'ala akan memberi kelapangan dalam hidup kita. Kita tidak susah hidup, tidak banyak masalah dalam hidup. Bahkan hadis Bukhari Muslim, ya, hadis Ibnu Umar tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Bahkan salah satunya mengatakan, ya Allah, dulu saya ketika hidup orang tua saya pernah berbakti dan selalu saya berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini ya Allah, saya terjebak di dalam pintu gua ini, kami nggak bisa keluar. Ya Allah, karena saya sudah berbakti kepada kedua orang tua, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeser pintu gua itu. Sehingga terlepas kesulitan dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua. Jadi luar biasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, para pemirsa CTV yang Allah muliakan, ya demikian luar biasa tadi pencerahan dari beliau, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.